Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara sesi bimbel mata kuliah sistem kendali pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini teman-teman semua akan berdiskusi tentang mata kuliah sistem kendali yang akan dipaparkan oleh Marcel. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman semua sudah join tepat waktu. Selanjutnya, mohon di-reminder lagi ke teman-teman peserta yang lainnya untuk segera join karena sayang banget kalau nanti terlewat. Tanpa berlama-lama lagi, boleh langsung Marcel masuk. Oke, selamat siang ya teman-teman ya. Mungkin buat kali ini gue mau share sedikit tentang sistem kendali. Nah, kalau teman-teman biasa mungkin mau KLKN gitu, ini kepake banget ya ilmu-ilmu ini karena sering banget ditampilin di jurnal-jurnal. Jadi boleh diperhatikan ya. Soalnya ini lumayan susah juga. Oke, jadi yang pertama di sini kita punya basicnya dulu kan. Pertemuan awal tuh kalau nggak salah dia dari transformasi Laplace. Nah, di sini ada teorema-teorema yang bisa diambil untuk mengubah dari fungsi time atau ft ke fungsi yang berdomain frekuensi atau fs. Jadi domain waktu sama domain frekuensi. Jadi ini kita bisa lihat di sini kalau ada fungsinya sigma t ini jadinya satu, kalau ut jadinya super s dan segala macamnya. Lalu di sini ada teorema-teorema yang biasa dipakai buat si transformasi Laplace ini. Jadi kita bisa bisa kita ini definisinya bisa kita kalikan dengan suatu konstanta. Terus kalau ada dua fungsi ditambah itu berarti Laplace-nya ditambah. Kalau misalnya ada e pangkat minus at kalikan ft berarti itu sama dengan s fs plus a dan segala macamnya. Nah, mungkin kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Ini karena mungkin karena gue nggak dapet PPT-nya, jadi gue ambil dari buku. Jadi mohon maaf kalau nggak diterjemahin ini masih pakai bahasa Inggris. Turunkan bentuk Laplace dari fungsi berikut ini. Ut, T kalikan Ut, sin omega T Ut, cos omega T Ut. Yang pertama yang Ut. Kita lihat di sini kan Ut itu sama dengan 1 S. Berarti eh Ut itu sama dengan 1 S. E pangkat minus ST. Kita bisa lihat kalau misalnya kita pakai definisi ini satu kalikan E pangkat minus ST sama dengan 1 per S. Yang kedua ada T kalikan UT. T kalikan UT itu terus pas kuadrat. Kalau misalnya T pangkat N, maka nanti S-nya itu N plus 1. Terus atasnya N faktorial. Kita bisa lihat di sini T UT. Bisa kita pakai ini. Jadi T-nya ini adalah 1. N-nya ini 1. Jadi 1 per S 1 tambah 1 jadi 1 per S kuadrat. Terus yang ketiga ada sin omega TUT. Ini bentuknya pakai S kuadrat plus omega kuadrat. Ini kira-kira kayak gini. Terus kalau cos omega TUT kita pakai S per S kuadrat plus omega kuadrat. Ini mungkin bisa dibaca-baca dan dihafalin ya buat transformasinya akan kepake banget nanti buat soal. Terus selanjutnya adalah gunakan bentuk Laplace dari tabel 2.1 dan teorema Laplace dari tabel 2.2 untuk menurunkan transformasi Laplace dari fungsi waktu berikut ini. Mungkin kita bisa lihat ini E pangkat AT sin omega T UT. Kita bisa lihat E pangkat AT itu ini kan ada dua fungsi yang dikali nih. E pangkat AT sin omega T UT. Dan kita bisa lihat di sini ini fungsinya E pangkat AT, ini fungsi waktunya ya, omega T UT tadi. Jadi kita bisa
pakai yang namanya frekuensi shift theorem atau teorema geser frekuensi. Mungkin langsung aja. Jadi kita bisa ini sin omega t ut kita tadi tahu sin omega t sin omega t ut omega per s kuadrat plus omega kuadrat. Maka ini berarti f s plus a-nya sama dengan omega omega per s plus a kuadrat omega kuadrat karena f-nya itu fs plus a ya. Terus begitu juga yang ini cos omega t ut bedanya kalau ini pakai omega s ini harusnya omega kuadrat kalau nggak salah. Oh, omega benar. Omega ini pakai s berarti s-nya itu diganti s plus a fs plus a berarti ini s plus a s plus a per s plus a kuadrat plus omega kuadrat. Terus buat T pangkat 3 UT berarti 3 faktorial per S pangkat 4. 3 ditambah 1 4. 3 faktorial sama dengan 6. Jadinya 6 per S pangkat 4. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanya, langsung gua lanjut aja. Selanjutnya kita ada punya teknik yang namanya eh, partial fraction atau pecahan parsial. Jadi kita bisa di sini lihat kita harus transformasikan dulu ini ada fungsi waktu ft. Kita harus eh, transformasikan terhadap Laplace. Jadinya hasilnya kalau kita bisa lihat tadi di ini jadinya adalah s kuadrat ys 12sy 12 sys tambah 32 ys per 32 per s. Nah, jadi ini kita bisa lihat ya kalau y itu sama dengan ys, kalau dy itu berarti sys, kalau d kuadrat y itu s kuadrat ys. Kalau ini berarti dibalik seper s. Ut sama dengan seper s kan. Kalau kita Laplace. Nah, kita bisa dapat hasil seperti ini. Nah, kan kita mau cari nih eh, berapa sih ini biar supaya kita bisa balikin. Karena ini susah kita untuk melaplasnya, maka kita bisa aplikasikan pecahan parsial. Caranya gimana? Caranya kita kalau ini kan ini konstanta terus di sini ada tiga pengali ya di sini ya. Kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai teorema yang linearitas. Jadi kita bikin dulu pecahan parsialnya seperti ini. Nah, lalu nanti ini kita bisa hitung. Nah, ini tuh caranya kurang lebihnya gini. Untuk K1 misalnya, K1. K1 yang ini. Berarti kita kalikan S. Kedua ruas kita kalikan S. Kedua ruas kita kalikan S karena ini nggak ada penyebutnya berarti S sama dengan nol. Berarti ini SYS, berarti ini nol. Berarti ini sama dengan nol. Terus kita kalikan S, berarti, oh ini sama dengan nol, berarti ini sama dengan satu ya. Ini kalikan S semuanya, ini kecoret, SYS, kelas satunya sama dengan satu. Terus untuk K2 berarti kita kalikan S plus 4. Nih, kita kalikan S plus 4 dengan S-nya sama dengan minus 4. Nih, kita bisa lihat di sini, S-nya sama dengan minus 4. Ini kan kecoret tadi, berarti tinggal S kalikan S plus 8. Ini minus 4 kalikan minus 4 plus 8 minus 4. Berarti hasilnya minus 2.
Terus untuk K3 kita pakai yang S plus 8. Ini S plus 8 kita bisa coret. Kita bisa kalikan S plus 8. Jadi eh, ini jadi S plus 8. Ini 0. Terus ini kita kalikan berarti S kalikan S plus 4. K3 itu sama dengan 32 per S dalam kurung S plus 4. Jadi kita bisa lihat di sini hasilnya 1. Nah, kita udah dapat nih K1, K2, K3-nya. Lalu kita balikin lagi YS sama dengan 1 per S minus 2 dibagi S plus 4 ditambah 1 per S plus 8. Nah, lalu kita balikin lagi nih. Ini kan, ini tahu kita. Ini kan UT ya. Ini UT, terus ini ada S plus A. Kita bisa lihat tadi ada S plus A. Berarti E pangkat AT kalikan UT. Berarti tadi itu berarti E pangkat minus 4T. Berarti 2 kalikan E pangkat minus 4T UT. Ini 2 E pangkat min 8T UT. Jadinya kita bisa inverse hasilnya seperti ini. Terus kalau ada yang misalnya kuadrat, gimana dong? Kalau ada kuadrat gini berarti kita tinggal rubah aja bentuknya. Jadi kita bisa bikin bentuknya kayak gini nih. Jadi K1, S plus 1, K2. Ini kan yang ini S plus satunya nggak ada pangkatnya. Berarti kita tulis aja seperti biasa. Terus S plus 2 ini ada yang kuadrat. Berarti kita harus bikin dua konstanta untuk si S plus 2 ini. Jadi ada K2 S plus 2 kuadrat dan K3 S plus 3 S plus 2. Kalau misalnya pangkatnya 3, berarti ini S pangkat 2 kuadrat, S pangkat 2 pangkat 3, S pangkat 2 kuadrat, S pangkat 2, S tambah 2 pangkat 1 gitu. Berarti K-nya ada 4. Lalu kita untuk ini kita kalikan lagi seperti tadi. Kita mau cari K1-nya kan. K1-nya ini S plus 1. Berarti dia itu sama dengan minus 1 S-nya. Lalu kita kalikan S plus 1 di sini. Ini jadinya kayak gini. S2 per S plus 2 kuadrat. Kita bisa lihat di sini S-nya minus 1. Minus 1 plus 2 kuadrat. 2 per 1 sama dengan 2. Ini harusnya dikali lagi ya. Oh, ini harusnya pangkat 3. Tapi sama sini. Terus yang ini kita dapat, kita kan tadi tahu nih. Kita kalikan dulu ke S plus 2 kuadrat. S plus 2 kuadrat kita kalikan ini hilang. Jadi K2 itu sama dengan ini kita pindah biar supaya beda ruas. Oh, ini masih belum. Berarti ini seperti ini jadinya. Ini dikalikan ini jadinya ini ke atas karena ini pangkatnya lebih tinggi. Ini K2, ini 2 per S plus 1. Jadi kita bisa ketemu K2 kita masukin S-nya sama dengan negatif 2. Jadi K2-nya adalah minus 2. Oh, lanjut untuk K3. K3-nya itu kita dapat dari persamaan ini nih. Ini kita kalikan, ini kita turunin persamaan yang ini kita turunin. Jadi kita hasil dapatnya seperti ini. Lalu kita bentuk S sama dengan minus 2. Baru kita dapat eh, bentuk seperti ini. Nah, nanti kita aplikasikan lagi ke inverse Laplace-nya tadi. Ini kurang lebih sama. Cuma bedanya kalau ini kita udah masuk ke yang namanya transfer function ya.
Jadi bentuk transfer function itu CS per RS yang dilambangkan dengan GS. Ini kita bisa langsung aja Laplacein, kita jadinya seperti ini setelah di Laplace. Lalu kita eh, bentuk GS yaitu CS per RS sehingga bentuknya seperti ini. Nah, lalu kita bisa faktorin supaya dapat persamaan yang rapi. Setelah difaktorin, ternyata ada nih yang bisa kita coret. Maka kita dapat transfer function-nya kayak gini. S plus 3 per S kuadrat plus 2S plus 5. Nah, kurang lebih dari basic-basic ini ada yang mau ditanyain nggak? Ya mungkin kalau nggak ada yang ditanyain, gue coba ini dulu deh. Kuatin dulu pemahaman kalian. Coba kalau gue tanya, hmm, coba mungkin yang ada yang bisa jawab nggak ini? Tadi kan udah dijabarin nih. Yang C ini T pangkat 3 UT. Itu jadinya kayak gimana? T pangkat 3 UT. Mungkin Fatur bisa jawab T pangkat 3 UT di Laplace jadinya kayak gimana? Jadi 3 faktorial per S pangkat N plus 3 1. faktorial S pangkat 4 Bang. Betul. Ini ya kurang lebih ya. Kalau misalnya ini Laplace dari 12 dy dt. Ini jadinya gimana? Mungkin coba eh, Fajar. Fajar Sodik. Coba 12 dy dt. Jadi Kalau kita Laplace jadinya S gimana? jadi S kuadrat YS plus 12 YS plus 32 YS sama dengan 32 per S. Yang ini aja. Yang 12 dy dt. Oh, 12 YS. 12 12 S YS ys. Bang. SYS ya. 12 Iya. SYS. Oke. Berarti udah lumayan ya. Kalau misalnya ini K3 K3 dibagi S plus 8. Mungkin Gohan bisa dibantu K3 dibagi S plus 8 jadinya gimana? Halo, ada. Coba Iqbal. K3 dibagi S plus 8 jadinya apa Iqbal? Halo, suara gue kedengeran kan? Mungkin coba dibantu eh, Ilham. Coba Ilham. K3 dibagi S plus 8. Kalau di Laplacein lagi, di inverse Laplace gimana hasilnya?
Oke, mungkin udah paham semua kali ya. Berarti Ini bang tadi kan jadi tiga 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 pangkat min 8 T bukan bang? coba lihat pangkat min 8T E K3-nya pangkat berapa dia tadi? Satu K3-nya berarti satu kalikan pangkat min 8T UT. Satu kalikan pangkat min 8 kalikan UT. Hasilnya itu. Ya benar sih. Jadi pakainya Fs plus A. Mungkin kalau udah paham semua, mungkin ada yang mau tanya, mungkin yang eh, pecahan parsial ada yang masih bingung nggak? Bang, boleh bang? Pak, Yang contoh soal terakhir tadi bang, yang parsialnya. ini Itu dikali S plus 1 itu dari mana ya bang? Saya bingung bang. Atau emang caranya karena kita aja? mau cari K1. Kita mau cari K1. Ini kan S plus kan kan ini kan S plus 1 S plus 2 kuadrat. Terus kita pecah jadi gini. Nah, kita mau cari K1. Penyebut K1-nya gimana? Di S plus 1 ini kan. Nah, kalau ini kita kalikan S plus 1, nanti ini kecoret nih, nggak ada lagi bawahnya. Nanti kita bisa substitusi dapatnya persamaan kayak gini. Nah, ini kan sama dengan S plus 1. S plus 1 minus 1. Coba dijabarin. Ada ini nggak ya? Aduh, ada bolpennya nggak ya? Sebentar. Oh, malah hilang atasnya. Pokoknya ini dikalikan S plus 1 karena tadi itu. Apa tadi? Karena dia mau mencari K1. Ya, ini kalikan S plus 1. Ini dicoret. Jadinya S plus 1. 1 min 1, 0. Ini 0. K1 per 1. K2 per S plus 2 pangkat 2. K3 plus per S plus 2. Ini jadinya ini pindah ke sini minus K1. Terus ini jadinya K2 plus K3. Jadinya kayak gini. Nanti bentuk akhirnya. Oke bang, terima kasih. Mungkin karena masih banyak, gue lanjut aja kali ya. Hmm. Buat selanjutnya kita ada problem yang ngasih kita sebuah satu respon sistem. Di sini kita diminta untuk mencari respon sistem dengan fungsi rem. Apa fungsi rem? Jadi ini, kalau nanti di soal ada misalnya ada transfer function, terus ada disuruh dicari responsnya dan dikasih fungsinya step, rem atau parabola, kita pakai persamaan ini ya. Jadi kalau step berarti fungsinya tadi GS kalikan 1/S. Berarti ini dikalikan 1/S. Kalau rem itu berarti dikalikan 1/S kuadrat. Kalau parabola berarti dikalikan 1/S⁻3. Jadi kurang lebihnya gini. Misalnya tadi kita, aduh, tadi kita mau cari apa namanya respons remnya.
Gimana caranya? Kita kalikan aja 1 per S kuadrat. Ini jadinya kayak gini nih. Nah, tadi ini pakai yang persis kayak tadi ya. Jadi ini itu sama dengan 1 per S S dikalikan S plus 4 dikalikan S plus 8. Nah, tadi pakai cara tadi persis. Cuma bedanya ini dipanjangin aja. Jadi aslinya tuh yang tadi sebelum pakai persamaan tadi itu aslinya begini. Jadi F FS-nya itu tadi kalau di atas kan kita pakai FS tadi ya. Nih FS-nya ini. FS-nya itu diganti dengan hasil perkaliannya. Aduh, sampai mau tadi. Nih hasil perkaliannya nih, yang di sebelah kiri. Sementara yang di sebelah kanan itu tadi ada K1, K2, K3 atau enggak di sini ABC. Nah, barulah di sini kita kayak tadi mau cari misalnya mau cari A. Berarti ini kita kalikan penyebut penyebutnya A apa? S. Berarti ini kita coret S-nya. Karena ini S sama dengan 0, berarti ini 0 plus 4 dikalikan 0 plus 8. Berarti ini nggak dipakai ya kalau itu ya. Ini dikalikan S, ini kalikan S, ini kecoret, ini nggak dipakai. Ini jadi hasilnya kayak gini. 1/32. Yang B, S plus 4. Berarti kita tahu, kita kalikan dulu S plus 4. Berarti S plus 4-nya kecoret kan ini kan. Kecoret, dan kita masukin S sama dengan negatif 4. Berarti ini negatif 4 dikalikan negatif 4 plus 8. Berarti minus 16. Berarti B itu adalah minus 1/16. Yang C, yang C gimana? Yang C itu S plus 8. S plus 8 berarti S-nya sama dengan negatif 8. Ini bentuknya kita coret dulu S plus 8-nya. Berarti C sama dengan 1 per S kalikan S plus 4 dengan S-nya itu sama dengan negatif 8. Kita coba kita iniin hasilnya 1/32 kalau dikalikan. Nah, kita ketemu CS-nya seperti ini. 32 1/32 S kalikan minus 1/16 S plus 4 ditambah 1/32 S plus 8. Kita tahu tadi K1, K2, K3-nya. Ini kan CS-nya. A-nya 1/32, B-nya minus 1/16, C-nya 1/32. Nah, kita balikin lagi ke domain waktu. Gimana caranya? Kita laplas lagi. Berarti ini 1 per S kan berarti 32 1/32. Ini kan UT berarti. Ini harusnya UT. Terus di sini 1/16. 1/16 pangkat min 4T. Ini S plus 4 jadi pangkat min 4T. Harusnya 1/32 UT nih. 1/32 UT. Terus ini pangkat min 8T. K-nya 1/32. Jadi kita ketemu responsnya kalau kita rapiin, kita kalikan, kita faktor 1/32, jadi 1/32, 1 min 2 pangkat min 4T ditambah pangkat min 8T UT. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Paling menurut gue yang perlu dipelajarin bener sih pecahan parsialnya ya. Karena pecahan parsialnya itu yang benar-benar dipakai buat soal-soal kayak gini. Tadi teknik tadi berarti kalau misalnya ada kayak gini, bentuk kayak gini, kita bisa rubah dalam bentuk seperti ini. Nanti kita tinggal kita kalikan penyebut konstanta yang mau dicari. Misalnya kita mau cari B, berarti kita ini B per S plus 4 sama dengan 1 per dan 1/S+4 kalikan S plus 8. Lalu selanjutnya kita kalikan S plus 4 di kedua sisi. Berarti nanti ini kecoret. Nanti kita bisa ketemu konstantanya.
Kurang lebihnya gitu sih. Paling nanti kalau ada variasi lagi, paling ada fungsi kuadrat kayak tadi, fungsi kayak gini. Caranya sama, bedanya cuma kalau ada kuadratnya berarti ini harus kita kuadratan, terus kita tambah satu konstanta lagi ke eh, penyebut yang sama tapi berpangkat satu lebih sedikit. Jadi dia pangkatnya turun terus. Mungkin sekarang ada state space, ada state space tadi ya. Jadi untuk state space kita punya bentuk kayak gini. Eh, X dotnya ini adalah turunan dari state vector terhadap waktu. Itu AX terhadap AX plus BU. Jadi ini vektor ya. Jadi AX itu sistem matrix dan B-nya input matrix. Dan ini adalah bentuk eh, bentuk yang kedua yaitu Y itu output vektor, C-nya itu output matrix dan D-nya itu feed forward matrix. Misalnya kayak gini nih, kita punya suatu transfer function 24 dibagi S plus 3 per 24 per S plus 3 plus 9 S kuadrat plus 26 S plus 24. Gimana caranya? Ya kita tinggal ini kita ke sini, terus ini kita ke sini. Berarti ini kita kalikan CS, ini kita kalikan RS. Kita laplasin dulu semua, jadinya persamaan seperti ini. Ini Y diferensial 3, Y diferensial 2, Y diferensial 1, terus 24Y sama dengan 24 RT. RT ini tadi yang outputnya tadi ya, RS tadi. Jadi pertama caranya ini kita kalikan CS, ini kita kalikan RS. Habis itu, habis dikalikan, kita Laplace. Tadi kan tahu kita S plus 3 berarti kalau dipakai yang notasi Leibniz berarti DY pangkat 3 per DS pangkat 3 dan seterusnya. Tapi karena ini pakai notasi yang untuk memudahkan, pakai notasi yang lebih mudah, jadinya kita pakai Y dalam kurung 3, Y double aksen, Y aksen, Y sama 24 RT. Nah, selanjutnya kita harus cari phase variabelnya dia. Kita harus cari ini kan kita mau cari X dotnya dia. X dotnya itu adalah AX plus BR. Nah, kita harus cari dulu nih matriksnya. Nah, kita tahu tadi kan, kan ini kita coba asumsi deh. Kita asumsi X1 sama dengan Y, X2 sama dengan Y dot, dan X3 sama dengan Y double dot ini ya. Ini Y diturunin tapi 2 kali. Nah, kita tahu bahwa X1 itu sama dengan X2. X1 sama dengan Y, maksudnya turunan dari X1. Turunan dari X1 kalau kita turunin, ini kan sama dengan turunan dari Y kan. Kalau ini kita turunin, berarti ini kita turunin. Ini berarti turunan dari Y. Berarti ini juga sama turunan dari Y. Berarti X1 sama dengan X2. Begitu juga kalau misalnya kita turunin lagi, berarti eh, turunan dari X2 itu sama dengan X3. Turunan dari X2 itu tadi berapa? Y double dot. X3 sama dengan Y double dot. Nah, terus turunan dari X3 apa? Yaitu turunan dari Y sama dengan ini. Turunan dari si ini. Y double dot. Turunan dari Y double dot apa? Ini Y pangkat 3 ini. Y pangkat 3 ini sama dengan apa? Ini kita pindahin ke sebelah sini. Jadilah seperti ini.
Jadi berarti kita dapat eh, X dotnya itu dari X3. Tadi kan ini 0x1, 1x2, 0x3. 0x1, 0x2, 1x3. Min 24x1, min 26x2, min 9x3. Dan eh, matriks B-nya ini adalah 0, 0, 1, 24. Ini tadi 24. Dengan C 1, 0, 0, D sama dengan 0. Kalau kita apa sih namanya, bentuk dengan persamaan tadi, kita balikin lagi ke X dot sama dengan AX plus BR. Berarti kita dapat matriks ini kan matriks A. Kita copy ke sini, lalu kita kalikan X. Matriks B, kita copy ke sini, lalu kita kalikan RT. Jadi hasilnya seperti ini. Paling sama kalau misalnya cuma dikasih gambar kan ribet ya. Berarti kita ini aja dari, ini kan YT. RT kalikan 24. Ini berarti minus nih. Berarti ini X pangkat 3 integralnya dikalikan 9S berarti ya. 9S 9S kuadrat, sorry. 9S kuadrat. Kita bacanya dari sini aja. X1 sama dengan Y. Sama dengan S berarti ya dia, ya. Berarti ini ke sini kalikan S. Jadi 20 minus 24S. eh ini 20, ini 24 X1 itu nggak ada ini ya. Ini 24, ini 26S, ini 9S kuadrat, terus ini S pangkat 3. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Mungkin kalau nggak ada ditanya, kita coba soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini dia punya penyebut satu lagi nih. Pembilangnya ada dia. Atasnya ada. Atasnya S kuadrat plus 7S plus 2. Bawahnya ada lagi. Gimana? Berarti kita harus pecah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita bisa bentuk seperti ini. Ini sama ya. Tadi kita bisa pakai apa sih namanya nih? Ini di ini ya. Ini kita bisa pakai cara yang tadi persis kalau dijabarin. Jadi ini 24 minus 26 plus minus 9. Ini satu satu. Pakai cara yang tadi persis ini. Kalau mau dijabarin. Terus untuk numeratornya ini 172. Kita ambil di C-nya dia jadinya. Jadi 271. B0-nya 2, B1-nya 7, B2-nya 1. Coba kita lihat yang di CJ itu CX plus DU. CX plus DR. Terus eh, B-nya ini kan tadi sama nih 00.
Ini satu. Satu itu dari, sabar. Ini kurang lengkap ya matematikanya. Coba buat cari yang versi lengkapnya sebentar. Nah, jadi tiganya ya berarti ya. Ini kita dapat 24, 26, 9, terus ini satu. Jadi B-nya sama dengan satu. Kita dapat XT-nya itu sama dengan ini. Kita gabungin. Coba balik. Nah, kan tadi ada 100 doang nih. Kalau misalnya dia nggak ada pembilangnya lah. Kalau ada pembilangnya, berarti kita ambil YT-nya ini dari pembilangnya. Dari 271 tadi diambil dari belakang. Kurang lebih gitu sih. Terus ini 001 ambil dari S pangkat 3-nya. Tadi sama prosesnya. Nah, kalau ini berarti tambah X4 sama dengan Y triple dot. Terus kita cari Y triple dot. Nanti kita ketemu. Terus sekarang kita mau balik nih. Tadi kita dari state space. Kita mau balikin lagi ke
transfer function. Gimana caranya? Caranya kurang lebih mirip-mirip. Kita bisa pakai rumus ini. C kalikan matriks identitas S minus A, lalu kita inverse, dikalikan matriks B ditambah matriks D. Kita lihat sini. Matriks A, identitas matriks A berarti kan S, sisanya 0 semua. Lalu kita kurangin matriks A. Jadinya seperti ini. Setelah dikurangin matriks A, kita cari inverse-nya. Ini kita pakai determinan ya. Determinan SI min A untuk cari inverse. Nanti kita hitung determinannya. Kita dapat S pangkat 3 per 3S kuadrat plus 2S plus 1. Lalu buat acuinnya, buat yang atasnya. Ini kan di inverse kan. Dapat S kuadrat plus 3S plus 2. Jadi C acuin matriks identitas S minus A kalikan B sama dengan 10 kalikan S kuadrat plus 3S plus 2. Jadi ini 10 3S kuadrat plus 2 dibagi yang bawahnya tadi. Kurang lebih begitu sih. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Mungkin kalau nggak ada yang ditanya, giliran gua kali yang nanya bentar ya. Mungkin bisa minta tolong dijelasin dong. Ini kan ada problem seperti ini nih. Kita punya transfer function. Kita mau jadiin state space. Kira-kira langkahnya gimana aja tuh? Untuk uh, menerjemahkan transfer function ke state space. Mungkin bisa dibantu Nurul, Nurul Aulia bisa dibantu. Bang, Tadi gimana sih langkah-langkahnya ini? Langkah-langkah singkat aja gimana? Ada gambaran nggak untuk mengubah dari transfer functionnya ke apa tadi namanya state space? per- pertama tuh Bang yang penyebutnya diubah, maksudnya diubah dikali silang dulu Bang, dikali silang antara yang Ya, penyebut sama CS, RS-nya dikali silang sama yang pembilangnya. Habis itu setelah itu nanti hasilnya kan jadi S pangkat 3C 9SC S kuadrat C ditambah 26SC. Ya, kayak gini pokoknya ya. itu nah. Iya, Bang, dikasih silang. Habis itu dipermisalkan, jadi dipermisalin jadi Y dot dot, Di jadi inverse Laplace dulu dong. oh ya di inverse Laplace dulu. Habis itu Jadi persamaan diferensial. ya persamaan diferensial baru dipermisalin jadi eh Y Y dot X1-nya jadi Y, X2-nya itu jadi Y dot sama X3-nya jadi Y dot dot. Habis itu dianya diganti dari yang itu apa Y dot dotnya itu diganti jadi Y eh, X1 dot sama dengan X2 karena X2 kan itu Y dot.
Habis itu X dotnya itu Y dot dot atau X3. Nah, X3 dotnya itu dia ngubah jadi karena kan di sini Y dot dot itu jadi diubah dipindahin tuas gitu, Bang. Jadi 26 Y dotnya dipindah, 24Y dipindah juga. Habis itu 9Y dotnya juga dipindah. Habis itu Ini di sorry. kenapa, Bang? Nah, ini bukan X3 ya, ini X3 dot ini berarti kan turunan dari Y dot dot, berarti Y pangkat Iya, Y turunan ketiganya ini. Baru iya, ini Bang. kita pindah ke kanan. Iya. Boleh lanjut. Habis itu ini kan udah ada hasilnya ya, Bang, yang paling bawah ini X3 atau Y dot dot Y dot dot dot. Habis itu hasilnya kan min 24X1 min 26X2 min 9X3 plus 24R. Nah, habis itu dibuat jadi matriks buat yang X dotnya itu dia AX plus DR. Kalau yang atasnya ini matriksnya itu udah pasti 0, 1, 0, habis itu matriks yang habis itu bawahnya 0, 0, 1. Nah, maaf, Bang. Buat yang bawahnya itu dia jadinya apa? Yang kayak depannya apa? Konstanta dari X1, X2 sama X3. Yang bawahnya, yang paling bawah. Jadi makanya ditulisnya min 24, min 26 sama min 9. Terus buat yang B-nya dia di pembilangnya atau yang RS yang RS-nya yang di atasnya yang 24 RT, makanya 0024. Buat yang C-nya itu karena dia cuman konstanta aja yang atasnya, makanya matriksnya 100. Sama yang D-nya itu sama dengan 0, saya lupa, Bang. Sama dengan 0-nya tuh Oke, 0 benar. cuman Karena itu, Bang, 0 yang sih itu yang saya ngerti, Bang. yang tadi. Iya, cukup. Ini juga 0. Gue nggak dapet contoh yang D-nya dimasukin soalnya. Oke, mungkin udah lumayan bagus pemahamannya. Nah, mungkin bisa dijelasin dong kalau bedanya yang siapa tahu kalau gue jelasinnya kurang ini. Kalau misalnya tadi kan nggak ada pembilangnya ya. Kalau ada pembilangnya gimana tuh? Coba mungkin Muhammad Adila bisa coba bedanya gimana sih kalau ada pembilangnya? Kalau ada pembilang tuh jadi kayak 2 kali ya Bang. Jadi yang satu per S bla bla bla, terus ada lagi eh, di apa ya namanya? Pakai konstanta gitu nggak sih Bang? Jadi iya, jadi lebih ke kalau tadi kan kalau tadi kan 001 itu kan dia kan yang tadi yang dibilang tadi kan ini kan karena dia nggak punya pembilang makanya dia 100 ya di C-nya ya. Kalau sekarang kan ada pembilangnya. Berarti pembilangnya masuknya di C-nya ini. B-nya Ya, jadi 1. di C-nya ya Bang. Ah, ah. Kan 271 nih. 271 sesuai kan. Di C-nya masuk. Terus ini A-nya itu matriks ini. Matriks yang tadi persis, caranya persis. Di sini jadinya bedanya kalau tadi yang C-nya yang 001 sekarang B-nya yang 001. B-nya sama 0. Kurang lebih gitu sih. Saya bisa kalau mau dijabarin kayak tadi cuma rada ribet. Pakai persamaan diferensial. Kita bisa pakai B B0
sama dengan misalnya B0 ya. Tadi B0 dulu atau langsung B1 misalnya itu tadi B1 turunan dari B0. Berarti B2 B turunan B1 sama dengan B2 gitu kurang lebih. Baru nanti pangkat yang tertinggi atau misalnya turunan yang tertinggi baru kita turunin lagi gitu. Paling itu aja sih untuk ini state space. Sama ini yang terakhir tadi kan kalau mau eh, gimana kalau mau kita rubah dari state space ke transfer function. Berarti kita pakai konsep matrix lagi. Kita rumusnya ini nih. Matriks C kalikan matriks identitas minus A, identitas S minus A, lalu di inverse dikalikan matriks C, habis itu dikalikan matriks B, lalu ditambah matriks D. Lalu ditambah D, sorry bukan. Ya. Ini karena perkalian matriks mungkin udah dapat di Mantek ya, harusnya udah bisa lah ya. Mungkin uh, yang kita lanjut ke time response. Jadi di sini kita punya pole, kita punya zero. Pole itu gampangnya itu ada di bawah. Yang paling gampang nih. Ini pole, yang ini pole, yang ini pole nih. Pole itu selalu di pembagi atau denumerator. Saya S plus 4, S kuadrat plus 4, S plus 5. Berarti polnya itu akar-akar dari persamaan ini. Akar dari persamaan S plus 4, ya S minus 4. Terus ini ada 2 plus J1. Akar dari persamaan S kuadrat plus 4S plus 5. Plus minus ya. Berarti di sini ada 3 pol. Terus ada zero. Zero itu ada di pembagi ya. Bukan pembagi. Ada di atas. Zero itu ada di atas. Jadi kalau di sini ada -1 dan -3. Nah, ini contohnya nih kita punya satu persamaan. Kita bisa lihat di sini kita punya di sini ada satu zero, di sini ada berapa ini? Satu dua pol ya. Dua pol satu zero. Jadi kita bisa lihat di sini ketika ada ini kita bisa turunin kan. Ini jadinya CT-nya kayak gini. Terus kalau kita grafikin, kita kasih input step, kita bisa lihat uh, polnya di sini. Polnya -5 dan zeronya -2. Nah, ini sama dengan 0 ya. Ini nggak ada berarti. Ini kita bisa lihat polnya di sini. Nah, uh, di sini kalau bisa dilihat di sini ada sumbu imajiner dan sumbu realnya. Jadi jangan sampai kebalik. Terus selanjutnya kita punya yang namanya sistem orde 1. Sistem orde 1 ini dia bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu 1/τ s+1, di mana tau-nya itu 1/A. Transient response-nya terdiri dari time constant yang tadi rise time dan settling time. Nah, untuk definisi-definisinya, time constant itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 63%, output 63% dari step response-nya. Jadi kalau kita misalnya kita kasih suatu sistem, kita kasih input step,
berapa lama sih dia sampai 63% outputnya. Nah, itu yang namanya time constant. Rise time. Rise time itu berapa yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan untuk eh, si output itu dari 0,1 hingga 0,9. Dari 10% ke 90%. Itu berapa? Di sini kita bisa lihat sekitar 2,2 kalikan T. Time constant 2,2 time constant. Terus setting time itu eh, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai output di 22% dari si setting point-nya. Jadi misalnya kalau kita punya setting point di sini, time constantnya ini di sini 63% nih. Berapa waktu yang dibutuhkan? 63%. TR-nya itu berapa yang dibutuhkan untuk 90%. Nah, TS-nya itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai plus minus 2% dari si output. Jadi bisa sampai 98% atau 102% si outputnya itu. Terus di sini kita bisa ada contoh soal sebuah sistem yang punya transfer function GS sama dengan bla 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 bla. Cari time constant TC, settling time TS, dan rise time TR. Nah, kita bisa ubah dulu persamaannya jadi seperti ini. Jadi kita bisa bagi 50 ini semuanya. Jadinya seperti ini, berarti time constantnya kita dapat 1/50. Jadi bentuknya ini kalau ada K, ini ada constant gainnya. Kalau misalnya kita bagi semuanya masih ada sisa, berarti ada K-nya. Nah, kalau udah dapat time constant ini gampang banget nih. Tadi kan kita udah tahu nih. Ini kita kalau tinggal main pakai kalkulator aja kalau ada kan. Ini TR-nya itu 2,2 kalikan time constant. Tinggal dikali. Terus setting time-nya 4 kalikan time constant. Tinggal dikali hasilnya. Dapat deh. Terus selanjutnya kita punya second order system. Sistem second order. Jadi second order system itu direpresentasikan sebagai berikut nih. Omega n kuadrat, S kuadrat plus 2. Ini namanya zeta. Zeta omega ns ditambah omega n kuadrat. Di mana zeta dan omega n adalah konstanta real. Nah, di sini ada sifat-sifatnya kalau zetanya itu kurang dari 0 sampai 1, berarti dia nanti responsnya itu ini underdamped. Dia bergelombang gitu, Gak bisa gak bisa apa ya? Gak bisa settle gitu. Kalau zetanya 1 berarti cepat. Dia cepat mencapai setting point. Kalau zetanya lebih dari 1 berarti dia nggak ada overshoot kayak tadi nih. Nggak ada gelombang-gelombangnya, tapi eh, nggak ada gelombang-gelombangnya, tapi dia lama nyampenya. Kurang lebih gitu. Jadi kalau tadi ada yang namanya underdamped, kalau dia berosilasi. Kalau critically damped, berarti dia cepat sampai tanpa berosilasi. Kalau dia overdamped, berarti dia lama nyampenya. Dan walaupun nggak berosilasi, tapi dia lama nyampenya. Itu ditentukan dari si zeta ini. Nah, kita setelah tahu zeta, kita bisa tahu nih, kalau misalnya kita punya second order system, kita juga bisa cari nih akar-akarnya. Kurang lebih nanti minus alpha plus minus J omega D, di mana J omega D itu sama dengan WN. WN itu adalah zeta kalikan WN, alpha itu zeta kalikan WN. Dan WD-nya itu adalah akar minus 1 min zeta kuadrat. Terus kita punya uh, sifat-sifat juga di sini. Jadi TP itu di mana dia mencapai
titik puncak waktu dia mencapai sini. Ini berlaku untuk sistem yang underdamped. TP-nya berapa kita bisa cari dengan rumus ini. Ini overshoot-nya berapa kita juga bisa cari overshoot-nya pakai rumus ini. Terus kalau sistemnya tadi punya overshoot, cuma tahu overshoot-nya doang, kita bisa cari jetanya. Jetanya bisa dicari pakai rumus ini. Terus TS-nya tadi kalau untuk 2% 4 per zeta omega n. Kalau untuk 5% 3 per zeta omega n. Untuk 5%, sorry 5. Kalau kita punya transfer function seperti ini, kita suruh mencari TP, overshoot, TS, dan TR. Berarti kita tahu kalau suruh cari OS, overshoot berarti sistemnya adalah underdamped. Berarti kita bisa cari dulu nih. Kita harus cari dulu si omega n-nya berapa sih? Omega n ini kan omega n kuadrat ya. Aduh, salah. Salah soal nih. Ini beda soal, guys. Sorry, sorry. Nanti gue benerin. Jadi, problemnya sebenarnya yang seperti yang ini 361. Tapi sama sih caranya. Ini kan kalau misalnya, ini kan atasnya omega n kuadrat. Berarti kalau untuk cari omega n ini tinggal kita akar aja. Kita dapat omega n-nya. Kalau di sini akar 361 19. Terus kita tahu ini bentuknya itu 2 zeta omega n. 2 zeta omega n. Tadi zeta omega n-nya udah ketahuan. Ini sementara ada 16S. Nah, ini 16-nya berarti sama dengan 2 zeta omega n. Omega n yang kita tahu berarti kita bisa dapat zetanya. Nah, zetanya itu 0,4 ternyata. Berarti dia underdamped kan? Benar. Nah, kita bisa cari tadi omega D-nya. Kita bisa cari omega D-nya. Itu kira-kira 1 minus zeta kuadrat. Jadinya 17,2337. Terus kita bisa cari overshoot-nya itu adalah pakai rumus tadi ya. Ini dicari sekitar 23%. Jadi kalau misalnya kita punya sistem, misalnya kita pengen nyalain AC dari 0 sampai 20. Kita dari 0 nih. Kita kasih input step. Temperaturnya itu dari 0 naik terus sampai 20 derajat. Tapi nanti dia akan naik lagi melebihi setting point kita 20 derajat sebesar 20%. 20% kalikan 20 berarti 4 derajat. Berarti nanti dia akan naik ke 24 derajat baru nanti dia beroscilasi sampai ke setting point. Peak time tadi kita cari omega D buat cari TP-nya. Berarti uh, ketika dia 24 derajat Celcius tadi, dia waktu yang dibutuhkan itu sekitar 0,1283. Terus untuk time settingnya TS untuk 2% berarti tinggal ini aja lah ya, pakai 4 per zeta omega n sekitar setengah second. Dan rest time-nya tinggal pakai rumus seperti ini. Kita dapat 0,1164. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanya untuk time response second order atau first order system. UAS-nya sampai sini kan ya? UTS-nya sampai sini kan ya? Iya bang, Apa ada sampai yang ketinggalan? materi itu bang. Ada yang ketinggalan nggak? Gue soalnya ambil dari buku doang ini nggak ada PPT-nya. Mungkin ada yang mau ditanya buat materi kita hari ini. Saya mau nanya boleh nggak Bang?
Boleh, boleh. Eh, Kemarin kan eh, kita udah kuis ya. Ini angkatan 24 kuis sistem kendali. Terus ada soal tuh disuruh nyari pol zero sama S-plane-nya, tapi omega n-nya tuh yang atas sama yang bawah tuh beda. Yang atas tuh 20, yang bawah 144. Itu harusnya digimanain ya, Bang? Atas sama Nah, bawahnya ini beda. iya. Jadi yang Kayak gini, atas tuh tapi atas 20, iya, yang atas 20, yang bawah 144. 20 biasa. Iya, 20 biasa. Atau nggak pakai cara Suruh cari itu ya? apa? Pol sama zero. Iya. Sama S-plan. Suruh bikin kayak gini kan berarti. Iya, Iya nggak? disuruh kayak gitu. Bisa difaktorin nggak? Berarti itu dia bukan second order tuh. Kemungkinan dia ada yang bisa dicoret. Oh, berarti Kalau second order oh ya pasti sama. tinggal difaktorin aja gitu ya? Kemungkinan kalau ide gue sih kemungkinan difaktorin terus ada yang dicoret. Terus kalau cari pol zero tahu kan caranya? Tadi Iya. kalau pol Eh, itu Pol yang yang bawah, di bawah, ya. zero yang atas. Nih, ini udah dapat nih. Pol sama zeronya udah dapat kayak gini. Tadi kan kita cari polnya kan, berarti -4. Terus kalau ada yang dicoret misalnya nanti dapat kayak gini, berarti ini pakai rumus ABC bisa. Gitu sih. Tadi pol dan zero ya berarti ya. Iya, difaktorin kemungkinan kalau Oke, beda. oke Bang. Bukan second order. Oke, makasih Bang. Soal kuisnya ada nggak kira-kira? Halo? Saya ingetnya Eh, itu aja sih Bang. Kemarin Om, kepikirannya kan pakai sebelum sebelum kuis, pakai apa sebelum dia kuis kan, kuisnya? Pakai kertas. iya pakai kertas. Nggak ada fotonya gitu. gua megang soalnya bang. Oh itu ada tuh. Coba lihat kayak gimana. Izin bang, ini buat dikirim kemana ya bang kalau dikirim? Kirim ke grup peserta aja. Oh, oke bang, bentar bang. Oh, sistem dua orde umum. Ini ada X-nya ini. Berarti S pangkat 2 plus 6S plus 144. 144YS sama dengan 20. Ini RX kayaknya ya. Kalau output, ya ini harusnya RX. Ya. Oh, Y per X. Jadi gitu ya. Coba. Soalnya ada berapa kemarin yang buat kuis? Ada 4 bang. Yang ke foto cuma itu ya. Sisanya Kuisnya ada sih kapan? bang. Kalau gua kemarin bang, Oh, pantesan gue nggak dapet. buat sisa soalnya ada sih bang, beberapa. Coba di sini tuh dapat transfer function. Oh, ini harus harus pakai rumus ABC kan? Udah dapat pol zeronya ini. Jadi ini simpel sih caranya. Yang lu kasih itu tinggal di di apa sih? Di Laplace dulu. Habis di Laplace
cari transfer function. Nah, ini transfer functionnya itu bentuknya dia bentuknya second order, bener ini. Ini benar second order. Bukan. Bisa dibilang sih second order. Berarti berarti tinggal cari ininya aja, cari akar-akarnya. Zeronya nggak ada zero. Cuma adanya pol. Polnya ada dua. Polnya pol kompleks. Karena dia akar doang. Itu sih. Coba soal yang lain ada nggak? Kalau punya soal coba kirim aja di grup. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang masih bingung nggak materinya? Saya mau upload ini J Omega, ini real. Apa udah paham semua kira-kira? Mungkin kalau paham semua, mungkin udahan aja kali ya. Karena nanti gua ada keperluan juga buat kampus. Paling nanti yang tadi gue benerin sedikit sama gue tambah paling nanti di materinya. Mungkin gue balikin lagi ke panitia, bisa dilanjutin acaranya. Terima kasih Marcel atas pemaparannya. Boleh di close, stop share. Oke, terima kasih Marcel atas pemaparannya untuk mata kuliah sistem kendali. Untuk teman-teman semua jangan lupa isi absensinya yang sudah dikirimkan lewat chat Zoom ini. Terima kasih teman-teman semua ber, sudah mengikuti rangkaian bimbel hari ini dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, sekian bimbel hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman boleh on cam.